Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Baik, kepada para ustadzah rahimakumullah, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pelajaran kita yang pertama, yaitu kitab Jala'ul Afham Bisyarhi Aqidatil Awam, yang merupakan karya atau durus mustafadah. Nah, ini kumpulan pelajaran yang pernah diberikan oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita kemarin sudah sampai halaman 26. Di mana di halaman 25 kita sudah membaca matannya. Baris pertama, summas salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Itu sudah kita jelaskan. Nah, baris berikutnya wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Jadi di sini dikatakan di dalam pembuka, setelah muallif membuka dengan basmalah, membuka juga dengan hamdalah, selanjutnya membuka kitabnya ini atau nazamnya ini, yaitu dibuka dengan sholawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kali ini ternyata salam untuk Nabi juga disertakan dengan salam untuk keluarga dan para sahabat. Nah, baik. Jadi di sini ada dua kata yang ingin kita bahas, tapi satu persatu. Kata yang ingin kita bahas pertama adalah wa alihi, yaitu keluarga Nabi. Sedangkan yang kedua adalah wa sahbihi, yaitu sahabat Nabi. Nah, kita perlu jabarkan di sini siapa itu keluarga Nabi dan siapa pula itu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, berkaitan dengan ini saya ingin membuka salah satu bagian bahasan dalam disertasi saya, yaitu khusus berkenaan dengan keluarga Nabi terlebih dahulu. Keluarga Nabi biasa disebut Ali Muhammad. Al itu kalau secara bahasa artinya keluarga atau Ahlul Bait. Kadang-kadang disebut Ahlul Bait, kadang-kadang disebut Ali Muhammad atau Alin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang mari kita lihat siapa sebetulnya yang dimaksud dengan Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Di halaman 26 di situ disebutkan wa alihi. Al-muradu bihim fi maqamid du'a kama huna. Jadi kalau di dalam kitab ini kalau disebutkan wa alihi, yang dimaksud dengan wa alihi kalau dalam urusan doa, maka di sini disebutkan kullu mu'minin taqiyyin. Jadi kalau disebut Ali Muhammad berkaitan dengan doa, maksudnya setiap mukmin yang bertakwa. Lima ja'a fil hadis, dengan dalil ada datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qal
su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ali Muhammad. Nabi pernah ditanya dalam suatu hadis, man ali Muhammad, siapa itu yang dimaksud dengan ali Muhammad? Faqala, maka Nabi menjawab, ali Muhammadin kullu taqiyyin. Yang dimaksud dengan ali Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Maka itu banyak ulama mengatakan kalau kita sebut ali Muhammad dalam uslub doa, jadi kalau nama ali Muhammad disebut dalam konteks doa, yang dimaksud setiap mukmin yang bertakwa. Kemudian berikutnya amma fi maqamiz zakat, adapun dalam urusan zakat. Nah, kalau kita lagi belajar fikih zakat, di sana disebutkan tentang ali Muhammad yang tidak boleh menerima zakat, tidak boleh makan zakat. Nah, siapa itu ali Muhammad yang dimaksud? Maka kalau urusan zakat, faqala al-Imam Malik rahimahullahu taala hum Banu Hashim faqat. Jadi kalau menurut madhab Imam Malik, yang dimaksud ali Muhammad dalam urusan zakat hanya Bani Hashim, karena Bani Hashim tidak boleh memakan zakat. Tapi Al-Imam Syafi'i, beliau adalah murid daripada Al-Imam Malik, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ali Muhammad adalah Banu Hashim wa Bani Muttalib. Jadi bukan hanya Banu Hashim saja, tapi Banu Hashim dan Bani Muttalib. Nah, itu pendapat daripada Imam Syafi'i. Nah, jadi apa yang diuraikan di sini memang sangat singkat, saudara. Bahkan saya melihat apa yang diuraikan di sini ini sebetulnya merupakan kompromi pendapat. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, mari kita lihat. Saya tuliskan dalam saya punya disertasi, wattafaqa ahlus sunnati wal jamaah, sepakat ahlus sunnah jamaah, annal murada, bahwa yang dimaksud bi ahlil baiti dengan ahlul bait adalah hum ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dengar ada kata ahlul bait, siapa itu ahlul bait? Yang dimaksud adalah ahlu baitin Nabi. Ahlul baitnya Nabi alin Muhammad, atau disebut ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum, akan tetapi ahlus sunnah ikhtalafu, berbeda pendapat, fiman, yaitu tentang orang-orang afrad alin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala aqwa. Jadi ahlus sunnah sepakat yang dimaksud ahlul bait adalah ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebut juga ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka berbeda pendapat tentang yaitu tentang siapa saja itu ahlul bait Nabi. Jadi mereka sepakat, oh yang dimaksud ahlul bait adalah ahlul bait Nabi. Mereka sepakat yang dimaksud ahlul bait Nabi itu adalah ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sepakat dari segi istilah. Tapi dari persoalan siapa saja yang dimaksud dengan ali Muhammad atau dimaksud dengan ahlul bait Nabi alaihi salatu wassalam, para ulama dalam konteks ini berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, al-qaulul awal, alun Nabi sallallahu alaihi wasallam humul ladzina hurrimat alaihimuz zakah. Jadi pendapat pertama mengatakan yang dimaksud ahlul bait Nabi adalah, yang dimaksud ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang diharamkan untuk memakan zakat. Jadi kalau mereka diharamkan untuk memakan zakat, menerima zakat, makan zakat, manfaatkan zakat, daripada keluarga Nabi, itulah yang dimaksud ali Muhammad atau dimaksud dengan ahlul bait. Mari kita lihat.
Hadza qaulu jumhur ahli sunnati wal jamaah. Nah, pendapat yang pertama ini adalah pendapat jumhur ahlus sunnah. Jumhur ahlus sunnah artinya mayoritas ahlus sunnah. Wahum istadallu bihadis sahihain. Mereka punya dalil dari hadis sahihain, yaitu hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di mana dalam Sahih Bukhari dan Muslim di sana ada keterangan anna alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahillu lahumus shadaqah, tidak halal bagi mereka itu sedekah. Ai as-shadaqatul wajibah wa iya zakah. Yang dimaksud sedekah di sini sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib yang dimaksud adalah zakat. Jadi dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim ada hadis yang menunjukkan bahwa keluarga Nabi itu tidak boleh memakan sedekah, memakan zakat. Haram mereka untuk memakan zakat. Nah, dalam Sahih Bukhari radhiyallahu taala anhu, ya, di sana bersumber dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Abu Hurairah pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bitamri 'inda sira'in nakhli fayaji'u hadza bitamri wa hadza min tamri hatta yasira indahu qauman min tamrin. Jadi Abu Hurairah berkita dulu Nabi pernah mengumpulkan zakat. Orang-orang dari mana-mana datang bawa zakat. Yang ini bawa zakat kurmanya, yang ini juga bawa, semua dikumpulkan. Sampai akhirnya terkumpullah, yaitu di tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari zakat yang dikumpulkan tadi, korma-korma yang begitu banyak yang dikumpulkan tadi, diceritakan oleh Abu Hurairah, faja'alal Hasanu wal Husain radhiyallahu anhuma yal'abani bidzalikat tamar. Nah, kemudian dua cucu Nabi, Al Hasan dan Al Husain, masih kecil waktu itu, bermain-main di sekitar tumpukan korma tadi. Nah, jadi dua cucunya ini lagi main-main di sekitar tumpukan korma. Fa'akhadha ahaduhuma tamratan. Salah satu dari Hasan atau Husain itu ada yang ngambil korma tadi, saudara. Faja'alaha fifi. Kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Jadi Nabi punya cucu Hasan Husain lagi main di sekitar tumpukan korma zakat yang dikumpulkan oleh para sahabat, yaitu di tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian salah satu dari sang cucu tadi ternyata ngambil itu yang namanya korma, dimasukkan ke dalam mulutnya. Ingat, ini yang diambil adalah korma zakat. Nah, kemudian selanjutnya fanadzara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lihat kalau anaknya ini memasukkan korma zakat ke dalam mulutnya, fa akhrajaha min fi. Maka Nabi keluarkan itu korma dari mulut cucunya tadi, saudara. Faqala, kemudian Nabi berkata kepada cucunya tadi, ama alimta anna ala Muhammadin la ya'kuluna sadaqah. Apa kamu tidak tahu, hei cucuku, bahwa keluarga Muhammad yaitu tidak memakan zakat. Nah, sedekah di sini sedekah wajibah, yang dimaksud adalah zakat. Ini riwayat Bukhari. Adapun dalam riwayat Muslim masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan, akhazal Hasanu ibn Ali tamratan min tamris sadaqah. Kalau dalam riwayat Muslim disebutkan yang ngambil tuh Sayyidina Hasan. Kalau dalam riwayat Bukhari enggak disebut. Dalam riwayat Bukhari disebut salah satu, Hasan atau Husain. Tapi kalau dalam riwayat Muslim disebut yang ngambil itu Sayyidina Hasan. Nah, kemudian seperti tadi, begitu dimasukkan ke mulutnya, akhirnya Rasulullah mengatakan sambil dikeluarkan itu korma dari mulut Sayyidina Hasan, Nabi mengatakan kih, irmi biha. Nah, jadi ayo kih, dikeluarin sama Nabi itu korma. Nah, jadi nggak boleh dimakan. Kemudian Nabi mengatakan, ama alimta anna la na'kulus sadaqah. Apa kamu nggak tahu kita nih sekeluarga tidak makan sedekah yang wajib, tidak memakan zakat. Kemudian wasadallu aidan bi hadits Ibnu Syihab Az-Zuhri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal ahlus sunnah juga
mempunyai dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Syihab Az-Zuhri, di mana di sana disebutkan bahwa Nabi bersabda, inna hadhikis shadaqati innama hiya awsakhun nas. Kata Nabi, sesungguhnya zakat ini adalah kotoran manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammadin. Nah, karena ini adalah kotoran manusia, zakat ini tidak halal bagi Muhammad wala li ali Muhammad, dan tidak halal juga bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah pendapat pertama jumhur ahlus sunnah wal jamaah. Kalau begitu, berdasarkan hadis-hadis tadi, bahwa yang dimaksud ali Muhammad adalah yang nggak boleh makan zakat. Nah, itu jumhur ahlus sunnah sepakat. Ahlul bait Nabi, ali Muhammad adalah yang tidak boleh makan zakat. Tapi ahlus sunnah berbeda tentang siapa aja sih yang nggak boleh makan zakat. Siapa aja sih yang nggak boleh makan zakat? Nah, yang pertama, madhab Abu Hanifah. Madhabul Ahnaf, yaitu madhab al-Imam Abi Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, mereka punya pendapat anna ala Muhammadin, bahwa sesungguhnya ali Muhammad itu, keluarga Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, alladzina hurimat alaihimuz zakah, yang tidak dihalalkan atau kelompok golongan orang-orang yang diharamkan atas mereka, yaitu daripada zakat, hum Banu Hashim khassah. Jadi menurut madhab Imam Abi Hanifah, bahwa keluarga Nabi Muhammad yang tidak boleh menerima zakat adalah hanya Bani Hashim saja. Nah, Banu Hashim tentunya di sana keturunan daripada kakek Nabi yang bernama Hashim. Jadi bukan hanya keturunan Fatimah Zahra Bani Hashim. Bani Hashim itu termasuk Bani Abbas, saudara anak cucu daripada Sayyidina Abbas, anak cucu daripada Ali bin Abi Thalib, begitu juga anak cucu daripada paman-paman Nabi yang lainnya, yang semuanya merupakan Bani Hashim. Nah, jadi Bani Hashim ini menurut madhab Abu Hanifah hanya Banu Hashim saja yang disebut sebagai ali Muhammad yang tidak boleh memakan zakat. Nah, mereka punya dalil, cukup panjang dalilnya di sini. Nanti bagi mereka yang ingin lebih mendalami lagi, bisa membaca kitab-kitab fikih berkenaan dengan siapa saja yang nggak boleh memakan zakat. Di sana ada diceritakan soal pendapat-pendapat ini. Nah, adapun pendapat yang kedua, nah, di sini kita sebutkan, yaitu madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i berpendapat bahwa anna ala Muhammadin alladzina hurimat alaihimuz zakah hum Banu Hashim wa Banul Muttalib. Jadi kata madhab Imam Syafi'i, keluarga Nabi yang nggak boleh menerima zakat itu bukan Bani Hashim saja, tapi juga ada Bani Muttalib. Nah, kenapa Bani Hashim, mazhab Syafi'i menambahkan Bani Muttalib? Karena memang Bani Hashim dan Bani Muttalib ini dari sebelum masuk Islam sampai masuk Islam itu setia membela Nabi. Jadi waktu Nabi diboikot, itu sampai hampir 3 tahun. Kemudian kita tahu di situ yang menjaga Nabi adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Mau yang muslim kek, mau yang kafir kek, semua rame-rame jaga Nabi. Nah, sampai-sampai dalam satu hadis kita lihat di sini Nabi mengatakan innama Banu Hashim wa Banul Muttalib syai'un wahid. Nabi yang mengatakan. Jadi Nabi yang mengatakan dalam hadis, saudara, di mana beliau mengatakan innama Banu Hashim wa Banul Muttalib syai'un wahid. Nah, ini yang dijadikan dalil dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau begitu Ali Muhammad yang tadi disebut tidak boleh makan zakat adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib.
Nah, kemudian ada lagi pendapat yang ketiga. Nah, ini pendapat yang ketiga dari beberapa ulama, yaitu di mazhab Imam Malik. Nah, saudara, di mana mereka mengatakan anna ala Muhammadin, sesungguhnya keluarga Nabi itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi hurimat alaihimuz zakat, yang diharamkan untuk menerima atau memakan zakat, hum Banu Hashim wa man fauqahum ila Ghalib. Mereka adalah Bani Hashim dan seluruh anak keturunan daripada Ghalib. Ghalib itu salah satu kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih atas lagi. Hashim di bawah, Ghalib ini di atas. Nah, sehingga apa? Kalau dikatakan dari Bani Ghalib, maka fayadkhul fihim, maka masuk di dalamnya satu, yaitu Banu Hashim, dua Banu Muttalib, tiga Banu Naufal, empat Banu Abdis Syams, saudara, termasuk Bani Umayyah. Nah, ini kalau pendapat yang ketiga. Jadi kalau pendapat yang ketiga, dia lebih luas lagi, bukan hanya Banu Hashim dan Bani Muttalib, tapi seluruh kerabat Nabi dari Bani Ghalib. Nah, jadi karena kalau disebut Bani Ghalib, ya berarti Bani Hashim masuk juga, Bani Abdis Syam masuk juga, Bani Naufal masuk juga, Bani Muttalib masuk juga, termasuk Bani Umayyah juga masuk, ya ikhwan. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi sekali lagi, tidak apa-apa kita mengetahui perbedaan-perbedaan di antara mazhab, tapi yang jelas mazhab kita, yaitu mazhab Imam Syafi'i, dengan tegas mengatakan bahwa yang dimaksud Ali Muhammad keluarga Nabi adalah mereka yang diharamkan memakan zakat. Mereka adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, itu digarisbawahi. Enggak apa-apa kita kenalan dengan pendapat mazhab Abu Hanifah, kita kenalan dengan pendapat mazhab lain, supaya kita ada terbuka wawasan kita, sehingga tidak terlalu fanatik terhadap satu pendapat. Kita bisa menghargai siapa saja orang yang berbeda pendapat selama mereka punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, itu kita baru bicara pendapat yang pertama tuh. Belum masuk pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama saya ulangi. Siapa itu Ali Muhammad? Pendapat yang pertama mengatakan Ali Muhammad adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh makan zakat. Nah, itu pendapat pertama. Nah, dari pendapat pertama ini muncul pertanyaan, siapa sih yang nggak boleh makan zakat? Madhab Abu Hanifah mengatakan Banu Hashim. Madhab Syafi'i mengatakan Banu Hashim dan Banu Muttalib. Sedangkan ada segelintir ulama dari mazhab Maliki mengatakan Banu Ghalib. Nah, berarti kalau Banu Ghalib lebih luas lagi. Kenapa lebih luas? Karena Bani Hashim termasuk Banu Ghalib. Kemudian Bani Muttalib termasuk Bani Ghalib. Kemudian Banu Naufal termasuk Banu Ghalib. Kemudian Banu Abdis Syam termasuk Banu Ghalib. Sehingga Bani Umayyah pun termasuk Ali Muhammad kalau mengikuti yaitu ketentuan yang ketiga barusan. Kira-kira jelas ya. Nah, jadi pendapat pertama jumhur ini. Kalau disebut jumhur ini mayoritas ulama Ahlus Sunnah bahwa Ali Muhammad adalah mereka yang tidak boleh memakan zakat. Nah, itu. Adapun dalam mazhab Syafi'i yang kita anut, siapa yang enggak boleh makan zakat? Banu Hashim dan Banu Muttalib. Nah, sekarang pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua menyatakan alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait itu, keluarga Nabi itu adalah hum dzurriyyatuhu wa azwajuhu khassah. Nah, ini pendapat yang kedua. Ingat, ini pendapat kedua, bukan pendapat jumhur nih. Nah, kalau pendapat jumhur yang tadi itu sudah kita bacakan. Jumhur Ahlus Sunnah mengatakan keluarga Nabi adalah yang enggak boleh memakan zakat. Keluarga Nabi yang tidak memakan zakat itu yang disebut Ali Muhammad atau disebut Ahlul Bait. Sedangkan yang kedua, bahwa keluarga Nabi itu, alun Nabi itu adalah keturunan Nabi dan para istrinya. Nah, kalau tadi pendapat pertama istri nggak masuk. Nah, jangan lupa, kenapa istri nggak dimasukkan? Karena istri itu bukan kerabat. Jangan lupa, kita kalau belajar ilmu waris, saudara, di sana ada yang disebut
kerabat. Istri itu bukan kerabat. Kenapa istri bukan kerabat? Karena istri setiap saat bisa pisah sama suaminya. Karena istri itu dengan suami bukan punya pertalian darah, tapi punya pertalian perkawinan. Nah, pertalian perkawinan itu setiap saat bisa putus. Kalau dia putus, selesai. Nah, makanya saudara, istri tidak disebut kerabat. Makanya kalau kita belajar ilmu waris, istri nggak masuk kerabat. Nah, kerabat itu yang punya pertalian darah, yang nggak bisa putus. Seperti apa? Seperti ayah dan anak, ibu dan anak, kakek dan cucu, kakak dan adik, bibi dan keponakan, atau paman dan keponakan. Nah, itu namanya kerabat. Jadi kalau ditanya siapa kerabat kita, dalam bahasa Arab kerabat itu qarabah, dari kata qarib, kurbun. Orang yang punya hubungan dekat, maksudnya punya pertalian darah. Nah, itu disebut kerabat. Nah, kalau istri, dia tidak termasuk kerabat. Makanya pendapat yang tadi, istri nggak dimasukkan. Sehingga istri Nabi itu dianggap boleh menerima zakat. Dia tidak termasuk Ali Muhammad. Tapi pendapat yang ketiga ini dihikayatkan oleh Ibni Abdul Bar radhiyallahu ta'ala anhu fi kitab Tamhid. Saudara, di mana beliau menghikayatkan tentang pendapat bahwa yang dimaksud alun Nabi adalah zuriyah Nabi dan istrinya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis di mana tatkala para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat bertanya, "Kaifa nusalli alaik?" Bagaimana cara kami berselawat kepadamu ya Rasulullah? Nah, ini pertanyaan sahabat. Kemudian apa dijawab oleh Nabi? Qulu, katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini menarik. Jadi kalau hadis yang kita baca barusan, Nabi ngajarin cara selawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Tapi di hadis yang lain, nah mari kita lihat hadis yang lain. Nabi mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ada dua hadis nih. Ada dua hadis. Hadis yang pertama tadi, saudara, yang tadi disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar, saudara, ini hadisnya hadis muttafaqun alaih ini, yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar, saudara. Sebentar, hadis muttafaqun alaih, saudara. Nah, kemudian yang tadi, yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kemudian berikutnya lagi ada penjelasan, saudara, dari Ibnu Abdul Bar. Mari kita lihat. Jadi ada dua hadis yang menarik. Hadis sama-sama sahih. Yang satu hadis berbunyi, waktu Nabi ditanya, bagaimana cara kami berselawat kepada engkau ya Rasulullah? Yang pertama Nabi menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi hadis yang satunya Nabi menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Nah, di sini Ibnu Abdul Bar mengingatkan bahwa dua hadis ini bukan kontradiksi, bukan berlawanan. Nah, bukan berbeda, bukan. Tapi hadis yang kedua tadi merupakan penjelas maksud hadis yang pertama. Hadis yang pertama, Allahumma sholli ala ali Muhammad. Siapa ali Muhammad? Hadis kedua menjelaskan, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Nah, dengan dalil ini ada yang berpendapat kalau begitu Ahlul Bait Nabi itu adalah keturunannya dan istrinya, enggak yang lain. Jadi enggak semua Banu Hashim. Jadi pendapat yang ketiga, tidak semua Bani Hashim. Jadi Ahlul Bait itu hanya istri-istri Nabi dan keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini ada pendapat seperti ini pendapat yang kedua. Tapi ingat, ini bukan pendapat jumhur. Pendapat jumhur tadi, semua Bani Hashim dan Bani Muttalib dalam mazhab Syafi'i.
Nah, tapi kalau Ibnu Abdul Bar bilang ini hanya istri-istri Nabi dan keturunannya. Sekarang pendapat yang ketiga. Al-Qaulus Tsalits. Pendapat yang ketiga mengatakan inna alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa keluarga Nabi itu adalah hum ummatuhu. Mereka adalah umatnya Nabi, wa atba'uhu, dan pengikutnya Nabi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, jadi kalau yang ini mengatakan bahwa ali Muhammadin itu maksudnya umat Muhammad. Maksudnya atba'u Muhammad. Jadi yang dimaksud itu adalah umatnya Nabi dan pengikutnya Nabi. Nah, bukan hanya Banu Hashim, bukan hanya Banu Muthalib, bukan hanya istri Nabi, bukan hanya keturunan Nabi, tapi seluruh umat. Nah, baik, saudara. Nah, mereka punya dalil apa? Pendapat yang ketiga ini, mereka punya dalil, yaitu ketika kejadian turunnya, yaitu ayat tentang ayatut tathhir, di mana Allah menyatakan innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Waktu ayat ini turun, tatkala Nabi menutup saudara, yaitu menghimpun dengan kain burdahnya, dengan kain kisahnya, saudara. Di situ ada Ali ibn Abi Thalib, kemudian ada Fatimah Zahra, kemudian ada Al Hasan dan ada Al Husain. Begitu Nabi satukan mereka, saudara, Nabi mengatakan bahwa mereka inilah Allahumma haula'i ahli, ya Allah, inilah ahliku, inilah ahlul baitku. Nah, ketika itu ada seseorang, saudara, yang ada di tempat kejadian, yaitu di sini disebutkan adalah Wasilah ibn al-Asqa, saudara. Nah, di mana di sini qala Wasilah, Wasilah mengatakan kepada Nabi, saudara, di mana beliau mengatakan, ya Rasulullah wa ana min ahlik. Ya Rasulullah, anu juga jadi dari keluarga antum dong. Ana juga dari keluarga antum, ya Rasulullah. Padahal ini orang lain. Nah, Wasilah ini orang lain. Nah, bukan keluarga Nabi, saudara. Tapi apa dijawab oleh Nabi? Wa anta min ahli. Kata Nabi, ya, engkau termasuk keluargaku. Nah, hadis ini dijadikan dalil, saudara. Tuh, berarti yang bukan istri Nabi, bukan anak Nabi, bukan adik Nabi, Nabi sebut sebagai ahlul baitnya. Dan ada hadis lain tentang Salman Al-Farisi yang Nabi mengatakan Salman min ahlul bait, bahwa Salman adalah termasuk ahlul bait. Nah, jadi kelompok ini mengatakan kalau begitu ahlul bait itu ya siapa saja yang ikut Nabi. Pokoknya yang ikut Nabi dia termasuk ahli Muhammad, dia termasuk ahlul bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pendapat ini dikoreksi oleh Imam Baihaqi. Kata Imam Baihaqi, saudara, memang hadis ini sahih. Hadza isnadun sahihun wa huwa ila takhsisi Wasilah bidzalika aqrab min ta'mimil ummah bihi. Kata Imam Baihaqi, iya, hadis ini memang benar sahih sanadnya. Tapi hadis ini cuman merupakan khususiyah buat Wasilah, bukan untuk semua ummah. Nah, jadi jangan hadis sahih ini kemudian ditakmim, digeneralisir. Oh, kalau begitu untuk semua umat. Enggak. Itu hanya khusus untuk Wasilah. Seperti Salman, waktu Nabi katakan Salman min ahlul bait. Berarti itu hadis untuk khusus Salman, bukan untuk semua umat. Nah, Imam Baihaqi sudah mengoreksi dan koreksinya luar biasa. Faqaulul Baihaqi huna salimun sahihun mughni. Koreksi yang dilakukan Imam Baihaqi luar biasa, sangat bagus dan sangat memuaskan. Artinya sudah terjawab untuk pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat, inna alan Nabi sallallahu alaihi wasallam humul atqiya min ummati. Jadi pendapat yang keempat mengatakan sesungguhnya alin Nabi, ali Muhammad, keluarga Nabi itu adalah semua orang yang bertakwa. Al-atqiya, semua orang yang bertakwa. Siapa saja yang bertakwa, maka dia adalah ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya yang tadi sudah kita baca di awal.
Dalilnya tadi sudah kita baca di kitab Abu Ya tadi, di mana di sini disebutkan, saudara, Nabi pernah ditanya siapa itu Ali Muhammad, maka Nabi menjawab Alu Muhammadin kullu taqiyyin, bahwa Ali Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Baik, jadi ada berapa pendapat semua? Ada 4. Jadi kalau pertanyaan siapa itu Ali Muhammad, siapa itu Ahlul Bait, ada 4 pendapat. Yang pertama, apa tadi? Orang yang nggak boleh menerima zakat. Jadi dari keluarga Nabi yang tidak boleh menerima zakat. Baik. Yang kedua, yaitu para istri Nabi dan keturunannya. Yang ketiga, umatnya, pengikutnya. Yang keempat, hanya yang bertakwa. Kalau jumhur yang mana? Yang pertama. Baik, jumhur yang pertama sepakat bahwa Ali Muhammad yang nggak boleh terima zakat. Tapi jumhur sepakat gak tentang siapa saja orangnya? Enggak. Ada berapa pendapat? Ada 3 juga. Yang pertama, Abu Hanifah hanya Bani Hashim saja. Yang kedua, mazhab Syafi'i, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang ketiga, bukan Imam Maliki, ada ulama dari mazhab Maliki, bukan mazhab Maliki, bukan ya? Iya, jadi ada segelintir ulama dari mazhab Maliki yang berpendapat Bani Ghalib. Berarti kalau Bani Ghalib meliputi siapa? Meliputi Bani Hashim, Bani Muthalib, kemudian Bani Naufal, Bani Abdi Syam, termasuk Bani Umayyah. Baik. Nah, sekarang bagaimana untuk kita mengambil kesimpulan dari pendapat yang berbeda-beda ini? Karena yang saya baca di sini adalah disertasi, ini disertasi saya yang saya ajukan untuk ujian doktoral kemarin, untuk PhD. Nah, tentu kalau dalam disertasi itu habis kita kemukakan banyak pendapat, kita mesti kemukakan juga menurut pendapat kita bagaimana. Dari keempat pendapat tadi ya ikhwan. Sekarang baik, saya bacakan. Di sini saya katakan fa inni ara, saya melihat annal qaulal awal, bahwa pendapat yang pertama, saudara, yang pertama, yaksuru ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membatasi keluarga Nabi alaihi salatu wasallam hanya kepada Bani Hashim menurut mazhab Hanafi, atau hanya pada Bani Hashim dan Bani Muthalib kalau menurut mazhab Syafi'i. Nah, sehingga apa? Fasorot ta'rif. Nah, menurut hemat saya, definisi ini ghair mane wa jami'. Nah, artinya ghair mane wa jami'. Kita kalau buat definisi itu harus mane jami'. Mane artinya dia mencegah yang tidak termasuk dalam definisinya nggak boleh masuk dalam definisi. Dan dia harus juga jami'. Dia harus meliput, jangan sampai ada yang seharusnya masuk dalam definisi tidak masuk dalam definisi. Itu syarat membuat definisi. Mari kita lihat sekarang. Fa innahu ghair mani'. Kenapa kita katakan definisi tersebut ghair mani'? Yaitu tidak mencegah unsur yang enggak mestinya masuk akhirnya bisa masuk. Siapa yang harus dicegah? An kuffar Bani Hashim wa Banil Muthalib. Jadi kalau dikatakan Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah semua Bani Hashim, repot. Nanti Abu Lahab masuk. Abu Lahab masuk. Abu Lahab juga Bani Hashim. Nah, jangan lupa tuh. Kalau disebut Bani Hashim, enggak pakai disaratin iman, enggak pakai disaratin beriman kepada Nabi, maka Abu Lahab masuk. Orang-orang kafir jadi ikut masuk. Makanya definisi ini kita pandang sebagai definisi ghair mani', yang tidak mencegah. Mestinya dicegah. Jangan sampai Abu Lahab masuk. Jangan sampai
orang-orang kafir dari Bani Hashim atau dari Bani Muthalib itu masuk, jangan sampai mereka disebut Ali Muhammad. Nah, karena kita punya dalil bagaimana Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika memohon pertolongan, ampunan kepada Allah untuk putranya yang ingkar. Apa jawab Allah kepada Nabi Nuh? Innahu laisa min ahlik. Dia tidak termasuk ahlimu. Nah, jadi lihat, padahal kan anak kandung. Tapi kenapa Nabi katakan dia bukan ahli Nuh? Dia bukan ahli Nuh, dia bukan keluarga Nuh. Kenapa? Karena tidak beriman. Nah, ini bisa kita jadikan dalil, maka orang-orang kafir, saudara, sekalipun itu paman Nabi, saudara seperti Abu Lahab, kalau dia tidak beriman, nggak boleh disebut Ali Muhammad. Nah, jadi tidak termasuk Ali Muhammad. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi di sini ada kurangnya tuh definisi. Memang itu pendapat jumhur, saudara. Tapi dalam pendefinisian harus kita masukkan syarat keimanan tadi. Ya, tapi memang bisa dijawab. Jumhur mengatakan Bani Hashim dalam konteks zakat kan cuma orang Islam saja. Orang kafir kan nggak boleh terima. Tapi kalau bicara suatu definisi, saudara, dalam suatu keilmuan, tetap harus kita tambah itu syarat keimanannya. Supaya jangan sampai di kemudian hari nanti ada orang iseng mengatakan orang-orang kafir dari Bani Hashim dan Bani Muthalib disebut Ahlul Bait. Bahaya. Nah, kira-kira jelas ya. Nah, itu yang harus kita cegah. Jadi kita ikut jumhur, tapi harus kita sebutkan syarat-syarat keimanannya, jangan sampai dilupakan. Berikutnya, saudara, makanya di sini dikatakan lidzalik la budda min qaidil iman li ikhrajihim min makna alin nabi. Maka itu dalam definisi harus ada syarat keimanan sehingga orang-orang kafir dari Bani Hashim maupun Bani Muthalib ataupun Bani Khalib tidak boleh dimasukkan dalam makna Ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya wa innahu aidan ghair jami'. Begitu juga definisi yang pertama, kalau hanya disebut Bani Hashim saja atau Bani Hashim dan Bani Muthalib saja atau Bani Khalib yang lebih luas, ini juga dianggap saudara ghair jami'. Kenapa? Karena dia tidak mencakup istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Karena para istri Nabi kan enggak semuanya Quraisy ya, kawan. Kan istri Nabi kan saudara perlu kita ketahui ada yang hamba sahaya dari Mesir, saudara, Al-Qibtiyah. Kemudian istri-istri Nabi kan enggak semuanya Bani Hashim. Istri-istri Nabi kan enggak semuanya Bani Muthalib. Jadi kalau dibilang Ali Muhammad itu hanya Bani Hashim saja atau hanya Bani Hashim dan Bani Muthalib saja, berarti ada istri Nabi yang bukan Ali Muhammad. Padahal istri Nabi itu sangat berhak untuk dimasukkan sebagai Ali Muhammad. Ya, istri Nabi memang bukan kerabat, tapi dia al. Al itu kan nggak mesti kerabat. Al itu keluarga. Nah, jadi tetap sulit kita terima kalau istri Nabi itu tidak dimasukkan yaitu ke dalam makna daripada Ali Muhammad atau makna Ahlul Bait. Kenapa? Bukan gak ada dalil. Mari kita lihat. Kalau kita cerita ayat tathir yang tadi sudah kita baca, nah, ayat tathir yang tadi kita sudah bacakan, saudara. Di mana Allah menyatakan innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Ini ayat kalau kita baca secara keseluruhan, saudara, dari mulai ayat ke-22 sampai ayat ke-32 sampai ayat ke-34, justru ayat ini sebetulnya sedang menceritakan tentang istri Nabi. Mari kita lihat. Allah berfirman dari ayat yang ke-32. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi. Lastunna ka'ahadim minan nisa. Kalian ini tidak seperti perempuan-perempuan lain. Kalian ini istimewa. Dikatakan di sini, ini taqaitunna fala takhda'na bil qawli. Nah, jadi kalau kalian ini betul bertakwa kepada Allah, maka di dalam berucap kata itu hati-hati. Jangan berucap kata itu yang memancing fitnah. Bagi siapa? Fayatma'ul ladzina fi qalbihi marad.
bagi orang-orang laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit. Artinya di sini Allah ingetin istri-istri Nabi, hati-hati kalau ngomong sama orang lain. Hati-hati kalau ngobrol sama lelaki-lelaki, hati-hati. Jangan sampai kalimat-kalimat yang kau keluarkan, kadang-kadang perempuan ini kalau mengeluarkan kalimat ada yang wajar, biasa, tapi ada yang dibuat-buat, ada yang dimanja-manjain, yang akhirnya bisa menjadi fitnah, ya ikhwan. Nah, kemudian yang menarik saudara, Allah kemudian mengatakan wa qulna qaulan ma'rufa. Maka katakanlah oleh kalian kata-kata yang baik. Jadi ayat ini bercerita soal siapa nih? Istri Nabi. Dilanjutkan lagi ayat berikutnya. Apa kata Allah? Wa qarna fi buyutikunna. Yaitu artinya apa? Duduklah di rumah-rumah kalian, jangan ngayap kemana-mana. Kalau nggak ada keperluan, duduk di rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, dan jangan tabarruj. Tahu tabarruj? Tabarruj itu orang yang membuka hijab, saudara, yang mempertontonkan auratnya sebagaimana zaman jahiliyah. Jadi dikasih petunjuk sama Allah, kalian istri Nabi, hati-hati. Kalau berucap kata tuh yang bagus, yang baik, betah di rumah, jangan ngayap kemana-mana. Kemudian jangan juga mengumbar aurat. Kemudian Allah katakan wa aqimnas shalah. Dirikan salat. Wa atinaz zakah, dan tunaikan zakat. Wa atinallaha wa rasulah, kata Allah, dan taati Allah dan Rasulnya. Innama, sesungguhnya, yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk membersihkan kamu, hei ahlul bait, daripada kekotoran, segala kotor. Rijs itu najis, kotor, termasuk dosa dan lain sebagainya. Wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Kalau kita lihat dari awal ayat ini, Allah lagi ajak bicara siapa nih? Istri Nabi, saudara. Jadi kalau lihat siak ayatnya, ini memang buat istri Nabi, saudara. Makanya kalau kemudian istri Nabi dikeluarkan dari ahlul bait agak berat, saudara. Nah, jadi alasannya apa yang mengeluarkan istri Nabi dari ahlul bait? Alasannya itu tadi, waktu ayat ini turun, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa, Nabi itu membuka, dia punya kain-kain besarnya, selimutnya, saudara, kisah. Kemudian Nabi menyelimuti siapa? Siti Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Al Hasan dan Al Husain, berlima. Nabi mengatakan inilah ahlul baitku. Nah, berdasarkan ini kemudian ada menafsirkan, oh kalau gitu istri Nabi bukan ahlul bait, cuman itu saja berlima dan keturunannya. Nah, jadi sekali lagi, jadi di sini supaya kita tahu kenapa sih selama ini kok ada pendapat istri Nabi nggak dimasukkan karena peristiwa barusan tuh. Tapi saudara, kelihatannya sulit juga untuk kita terima ayat ini diturunkan dari awal. Kita lihat mukhatabahnya itu adalah istri Nabi. Jadi mukhatabah, kalimat-kalimat firman Allah tadi itu diarahkan kepada istri Nabi. Tahu-tahu istri Nabi mau dikeluarkan, enggak termasuk keluarga Nabi, sulit diterima, saudara. Nah, artinya apa? Bahwa ayat ini ya untuk keturunan Nabi, tapi juga untuk keluarga Nabi termasuk istrinya. Nah, itulah sebabnya tadi kita katakan kalau kita ikut pendapat yang pertama, saudara, yang mengatakan hanya Banu Hasyim saja, atau kedua Banu Hasyim dan Banu Muthalib, atau ketiga Banu Ghalib, nanti akibatnya istri Nabi tidak termasuk Ali Muhammad. Kira-kira jelas tidak? Nah, maka itu saya dalam disertasi ini mencoba untuk mempertahankan pendapat bahwa istri Nabi termasuk ahlul bait Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi di samping kita dukung ikut pendapat Imam Syafi'i ya, bahwa ahlul bait itu adalah Banu Hasyim dan Banu Muthalib ditambah dengan istri Nabi. Nah, kalau disebut Banu Hasyim berarti keturunan Nabi masuk. Berarti keturunan Nabi semua masuk kalau disebut Banu Hasyim. Tapi kalau tadi pendapat yang ketiga menyebutkan istri Nabi dan keturunan Nabi saja, berarti enggak semua Bani Hasyim ikut, hanya keturunan Nabi saja. Tapi pendapat jumhur Ahlus Sunnah, saudara, bahwa tidak hanya khusus keturunan Nabi saja, tapi juga termasuk Bani Hasyim dan
Bani Muthalib. Nah, kira-kira sampai di sini jelas ya. Baik, sekarang kita lihat lagi lanjutannya. Wa bainama inni ara anal qaul tsani, sedangkan pendapat yang kedua. Nah, tadi pendapat yang kedua apa tuh pendapat yang kedua? Nah, pendapat yang kedua, nah, di situ disebutkan adalah turunan Nabi dan istrinya. Kalau ini yang kita pakai, saudara, ghair jami' li Ali ibn Abi Thalib, maka dia tidak mencakup Sayyidina Ali. Berarti Sayyidina Ali nggak masuk Ahlul Bait. Karena Sayyidina Ali bukan istri Nabi dan Sayyidina Ali bukan keturunan Nabi. Jadi kalau kita ikut pendapat yang kedua, Ahlul Bait Nabi itu hanya keturunan Nabi dan istri-istrinya saja, istri Nabi dan keturunan Nabi saja, maka Ali bin Abi Thalib nggak masuk. Padahal waktu ayat tathir tadi dituangkan, yang dihimpun oleh Nabi ada Sayyidina Ali nggak? Ada. Makanya sulit juga kalau Sayyidina Ali nggak dimasukkan ke dalam Ahlul Bait. Tapi kalau Anda lihat dalam tafsir, ini menarik, saudara. Fa'ashur, ya, saya nih merasakan begitu baca tafsir Ibn Katsir, saudara, atau sejarahnya, tarikhnya. Bi anna Ibn Katsirin qad ta'athara bi hadzal qaul hatta qala fi tarikhi. Ini menarik. Saya merasa jangan-jangan Al-Imam Ibn Katsir ikut pendapat ini. Karena di dalam kitab tarikhnya Ibn Katsir mengatakan wa Ali ibnu Abi Thalib laisa min ahlil bait. Ibn Katsir mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak termasuk ahlul bait. Saudara. Nah, kalau memang begini yang dikatakan oleh Ibn Katsir dalam tarikhnya, berarti Ibn Katsir mengikuti pendapat yang nomor 2. Yang nomor 2 ahlul bait itu kan istri dan anak keturunan, saudara. Sayyidina Ali nggak masuk. Jangan-jangan Ibn Katsir ikut pendapat itu. Kalau memang benar Ibn Katsir, saudara, kalau Ibn Katsir memang benar betul-betul memegang teguh pendapat barusan nih yang kita baca. Ini ada dalam tarikhnya. Ibn Katsir yang mengatakan. Tapi uniknya, walakinnahu fi maudhi'in akhar, tapi dalam kitab yang sama, di bab yang lain, Ibn Katsir ada aliyan min ahlil bait. Nah, Ibn Katsir kadang-kadang di pembahasan yang lain mengatakan Ali bin Abi Thalib itu termasuk ahlul bait. Jadi ada dua nih. Di satu bab Ibn Katsir mengatakan Ali bin Abi Thalib bukan ahlul bait. Di bab lain Ibn Katsir mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah ahlul bait, saudara. Nah, karena itu saudara, di sini kita bisa lihatkan di sini. Pertama, mari kita lihat. Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6, halaman 232. Saudara, sekali lagi dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karangan Ibn Katsir, juz 6, halaman 232, mengatakan Ali bin Abi Thalib bukan ahlul bait. Tapi, dalam kitab yang sama, di juz 3, juz sebelumnya, saudara, yaitu halaman 26, justru Ibn Katsir mengatakan, saudara, di sini mengatakan wal jam'u bainal aqwal, ya, menggabungkan semua pendapat tentang siapa yang pertama masuk Islam. Ibn Katsir mengatakan wal jam'u bainal aqwali kulliha anna Khadijah awwalu man aslam minan nisa. Bahwa Siti Khadijah adalah perempuan pertama yang masuk Islam. Wa zahirus siyaqa, sesuai dengan apa namanya, kita lihat apa-apa yang ada di wa qablar rijali aidan di sini. Jadi artinya Ibn Katsir mengatakan orang yang pertama kali masuk Islam itu adalah Siti Khadijah, baik itu dari perempuan bahkan mendahului kaum laki-laki sekalipun. Kemudian wa awwalu man aslam minal mawali Zaid ibn Harithah. Dan orang yang pertama kali yang masuk Islam dari kalangan budak-budak yang sudah dimerdekakan, mawali, saudara, itu adalah Zaid ibn Harithah, anak angkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau katakan, saudara, man aslama minal ghilman, sedangkan dari anak muda, saudara, yang masih di bawah umur, yang pertama kali masuk Islam adalah Ali ibn Abi Thalib, adalah Sayyidina Ali. Fa innahu kana saghiran,
Waktu itu Sayyidina Ali masih kecil, dunal buluk, belum balik, saudara, masih kecil. Nah, yang menariknya selanjutnya beliau mengatakan wahaulai, mereka itu semua, maksudnya Siti Khadijah, Ali, Zaid bin Harisah, semuanya idzaka ketika itu ahlal bait, mereka termasuk ahlul bait Nabi. Kira-kira jelas gak? Berarti dalam kitab sejarahnya Ibn Katsir, pertama Ibn Katsir mengatakan Sayyidina Ali itu termasuk ahlul bait, tapi di kesempatan lain mengatakan Sayyidina Ali bukan ahlul bait. Nah, berarti di sini bukan Ibn Katsir ini kontroversial, bukan. Nah, artinya di sini kembali kepada makna ahlul bait itu sendiri. Kalau ahlul bait itu dikatakan Banu Hashim, ya Sayyidina Ali masuk. Kalau ahlul bait itu dikatakan hanya keturunan dan istri, ya Sayyidina Ali tidak masuk. Nah, bisa jadi di sini saudara, pertama kita bisa lihat Ibn Katsir bicara tentang ahlul bait yang memang tinggal bersama Nabi, kerabatnya Nabi, ya Sayyidina Ali dimasukkan. Sedangkan yang kedua, kenapa Sayyidina Ali dinyatakan di sini bukan ahlul bait? Karena ada pandangan bahwa ahlul bait itu hanya keturunan Nabi dan para istrinya. Tapi pendapat yang terkuat, Sayyidina Ali adalah ahlul bait Nabi. Dalilnya, karena pada saat innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlal baiti itu diturunkan, Sayyidina Ali termasuk yang dinyatakan oleh Nabi, Allahumma haula'i ahli, ya Allah, inilah keluargaku, inilah ahlul baitku. Jadi itu udah nggak bisa dibantah. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi di sini saudara, kita coba preteli satu persatu pendapat-pendapat tadi, mana kuatnya, mana kelemahannya. Kemudian amal qaulul tsalis wa qaulur rabi' fadha'ifan. Nah, jadi para ulama mengatakan pendapat yang ketiga dan keempat dhaif. Yang mana tuh yang tiga? Yang mengatakan ahlul bait itu umatnya. Saudara, kenapa disebut dhaif? Yang enggak mungkin dong umatnya. Masa umatnya semua enggak boleh makan zakat? Nah, karena hadis ahlul bait enggak boleh makan zakat tuh hadis sahih. Nah, kalau dikatakan bahwa ahlul bait Nabi itu semua umatnya, kalau dikatakan semua umatnya berarti semua umatnya enggak boleh makan zakat dong. Nah, itu jadi kurang logis itu pendapat, karena itu banyak ditolak oleh ulama. Bahkan Ibnu Qayyim sendiri dalam kitab Jala'ul Afham, ada kitab Jala'ul Afham karangan Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan pendapat ketiga ini dhaif. Pendapat keempat juga yang mengatakan kullu taqiyyin dhaif. Nah, jadi yang banyak diperbincangkan yang kuat adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama maka itu menjadi pendapat jumhur ahlus sunnah. Yaitu pendapat yang pertama bahwa ahlul bait Nabi adalah keluarga Nabi yang tidak boleh memakan zakat. Yaitu kalau menurut Abu Hanifah Banu Hashim saja, kalau menurut mazhab Syafi'i Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kalau menurut sebagian ulama Malikiyah yaitu Banu Ghalib, termasuk Bani Hashim, Bani Muthalib, Banu Naufal, Banu Abdis Syam, bahkan juga termasuk Bani Umayyah. Nah, jadi pendapat di sini yang pertama ini jumhur ulama, saudara. Nah, adapun pendapat yang kedua tadi hanya segelintir ulama yang mengatakan ahlul bait itu ya keturunan dan zuriyahnya. Ala kulli hal, saudara, setelah kita bahas sedemikian rupa, mari kita lihat. Di sini kita katakan walidzalik inni ara fi hasil kalam. Karena itu saya melihat kesimpulan daripada anal jama' bainal qaulil awal wa qaulil tsani. Saya lebih suka untuk menggabungkan pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Pendapat yang mengatakan Banu Hashim dan seterusnya, dan pendapat yang mengatakan keturunan Nabi dan para istrinya. Kemudian summa taqyiduhuma. Kemudian kita ikat lagi pendapat pertama kedua itu bil qaulil tsalis wal qaulil rabi', dengan pendapat yang ketiga dan pendapat yang keempat. Maksudnya apa? Yang pertama, katakan kita ikut mazhab Syafi'i, saudara. Yang pertama adalah yang tidak boleh menerima zakat, yaitu Banu Hashim dan Bani Muthalib. Iya, tapi mesti diikat dengan pendapat yang ketiga. Yang ketiga apa? Mereka harus umat Nabi. Artinya umat Nabi apa? Mereka harus punya iman. Nah, itu yang tadi kita sampaikan. Jadi kalau ada orang Bani Hashim, Bani Muthalib yang kafir, yang musyrik,
Mereka nggak termasuk ahlul bait. Makanya definisi yang pertama kita gabung dengan yang kedua, yaitu semua Banu Hashim dan Banu Muthalib termasuk istri dan para keturunan Nabi, saudara. Mereka semua adalah ahlul bait, tapi kita ikat mereka harus termasuk umat Nabi Muhammad. Berarti mereka harus beriman. Ada lagi kalau kita mau lebih kencang lagi ikatannya, ikat lagi dengan yang yang terakhir, yang keempat. Apa ikatan yang keempat? Harus bertakwa kepada Allah. Jadi nggak boleh ahli maksiat, ya ikhwah. Nah, maka itu saya sering ditanya, saudara, sebetulnya Habib itu siapa sih? Saudara, saya sering ditanya, Habib itu istilah Habib, saudara, istilah Sayyid Sarif dulu itu banyak dipakai di Hadramut, Yaman. Istilah Habib itu bukan hanya untuk orang yang Sayyid saja. Enggak cukup, oh Sayyid langsung disebut Habib. Enggak begitu. Kalau Sayyidnya tukang mabok, kalau Sayyidnya murtad, kalau Sayyidnya enggak masuk Islam, kalau Sayyidnya agamanya kafir, kalau Sayyidnya enggak pernah sholat, enggak pantas mereka disebut Habib. Dulu di Hadramut itu yang disebut Habib adalah Sayyid-Sayyid, Sarif-Sarif yang berilmu, berakhlak, yang memang dia menjadi suri tauladan di tengah masyarakatnya. Jadi enggak semua disebut Habib. Nah, kalau disebut mereka semua keturunan Nabi, mereka semua adalah itrah, betul. Mereka semua itrah. Mereka semua dzurriyyah, betul. Mereka semua dzurriyyah. Nah, enggak salah. Tapi apakah mereka semua itu ahlul bait? Nah, ini yang jadi masalah, saudara. Nah, kalau kita ikat dengan syarat takwa, dengan syarat iman, maka kalau ada keturunan Nabi yang tidak beragama Islam, mereka bukan ahlul bait. Kalau kita ikat dengan yang ketiga tadi, yang ketiga itu kan syaratnya harus umat Nabi. Nah, sebab ini sudah menjadi rahasia umum, saudara. Ada yang ngaku keturunan, faktanya mereka nggak beragama Islam kok. Nah, kalau begitu, andai kata itu terjadi, ada seseorang nasabnya keturunan Rasulullah, tapi dia tidak beragama Islam, atau dia memeluk agama lain, maka tidak boleh dia disebut ahlul bait. Tidak boleh dia disebut ahli Muhammad, saudara. Nggak boleh, karena ahli Muhammad, ahlul bait itu manusia yang Allah sucikan. Mana ada Allah sucikan orang yang kafir? Kira-kira jelas tidak? Nah, itu yang mesti kita ini. Jadi jangan mulakbat di dalam menggunakan kata ahlul bait. Nah, memang syarat yang keempat agak berat. Kalau disyaratkan bertakwa, saudara, agak berat. Nah, syarat bertakwa artinya seorang ahlul bait itu syaratnya satu, dia keturunan Rasulullah SAW, saudara, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dia bertakwa, atau dengan kata lain berakhlakul karimah. Kalau akhlaknya nggak bagus, bagaimana mau disebut ahlul bait? Malu ya ikhwan. Ngakunya keluarga Nabi tapi menyebarluaskan ajaran liberal, tapi ikut-ikutan menghina Al-Quran, ikut-ikutan menghina ajaran agama. Nah, ini nggak pantas mereka disebut ahlul bait, apalagi mereka diberi gelar sebagai Habib. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya kawan. Terlepas dari pendapat mana yang benar, apa yang sudah kita sampaikan tadi dalam pelajaran ini, saudara, yang jelas bahwa keturunan Nabi alaihi salatu wassalam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlakul karimah, semua madhab sepakat mereka adalah ahlul bait Nabi. Nah, kita bicara yang kita sepakati aja udah. Kalau yang lain-lain kan banyak pertentangannya. Pokoknya kalau ada keturunan Rasulullah, mau perempuan, mau lelaki, saudara, nasabnya betul, asli, bukan palsu, ditambah dia beragama Islam, bukan kafir, dan dia berakhlak baik. Artinya secara umum lah, dia orang baik, saudara. Dia bukan pencuri, bukan penzina, bukan penjahat, bukan pemabuk, saudara. Nah, kalau yang seperti itu, maka dia adalah ahlul bait Nabi tanpa khilaf antara ulama. Tapi kalau dia pemabok, kan masih diperdebatkan. Apa iya di ahlul bait kok pemabok begini? Kalau dzurriyyah, iya. Kita nggak pungkiri. Hatta kafir pun kalau dzurriyyah, ya dzurriyyah mesti kita akui itu keturunannya, saudara. Tapi kalau disebut ahlul bait, ini punya cerita lain. Seperti tadi Nabi Nuh, anak memang anak, itu dzurriyyahnya, itu itrahnya. Tapi Nabi Allah mengatakan apa? Innahu laisa min ahlik. Dia bukan ahlul baitmu, karena dia nggak beriman. Karena dia nggak mengikutimu ya Nuh. Nah, jadi ini penting kita jadikan catatan
Jadi walaupun ada orang mengaku keturunan Rasulullah, nasabnya sahih, mau perempuan mau laki, tapi tidak memeluk agama Islam, dia bukan ahlul bait. Nah, mutlak itu saudara. Nah. Lalu kalau dia beragama Islam tapi akhlaknya tidak baik, saudara. Nah ini kan yang diperdebatkan. Tapi saya lebih suka menyampaikan bukan yang diperdebatkan, yang disepakati aja. Pokoknya kalau ada keturunan Nabi alaihi salatu wassalam, beragama Islam, akhlaknya baik, dia ahlul bait Nabi tanpa diragukan. Alhamdulillah. Yang begitulah yang perlu kita cintai, kita hormati, kita muliakan, dan kita jadikan suri tauladan insya Allah.